Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua kan? Baik, seperti biasa sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua, dan juga marilah kita berdoa apabila ada orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, teman kita, kerabat kita yang sudah sakit, mari kita doakan agar diberikan kesembuhan, dan juga kita berdoa agar virus COVID pandemi 19 segera usai, agar kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam proses belajar mengajar. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri hari ini kita akan membahas mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Makhluk sosial artinya kita membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki sifat, bakat, minat, pemikiran, dan kepentingan yang berbeda. Adapun sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat, sehingga diperlukan sebuah aturan atau norma yang disepakati bersama sehingga agar terjalin kehidupan masyarakat yang teratur. Jadi begitu. Karena kita makhluk individu, pemikirannya berbeda, kepentingannya berbeda, kebutuhannya berbeda, dan juga kita dikatakan makhluk sosial, hidup berkelompok, dikhawatirkan kalau tidak ada norma atau aturan maka kita bisa seenaknya sendiri. Kenapa? Karena kepentingannya berbeda. Begitu. Di sini fungsi, peran, dan pentingnya norma dalam masyarakat. Karena manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda, maka agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban, maka dibuatlah sebuah aturan atau norma. Di sini fungsi dalam masyarakat yaitu fungsi norma dalam masyarakat yaitu adalah pedoman bertingkah laku. Misalnya ketika kita mau melakukan sebuah kejahatan, kita masih memikir, loh, lek saya mencuri ini nanti saya ketangkap polisi, atau saya diuber masyarakat, bisa dibunuh saya, sehingga kita diberikan pedoman dalam bertingkah laku agar tidak merugikan orang lain. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Kalau ada norma maka masyarakat tidak seenaknya sendiri. Misalnya tidak buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena ada aturan di situ di masyarakat atau di kampung kalian ada aturan. Yang buang sampah sembarangan denda 50.000. Nah, sehingga ketika warga itu mau buang sampah, saya mikir dua kali ketimbang 50.000 buat ketimbang 50.000 buat denda, mending 50.000 buat beli paketan sehingga bisa tiktokan, mungkin begitu. Sehingga mereka ketika mau buang sampah saya mikir dua kali, atau buat beli baju, kan begitu. Serta sistem pengendalian sosial. Ini karena norma dapat mengawasi dan mengendalikan tingkah laku anggota masyarakat. Nah begitu. Ketika kita memiliki sifat buruk suka buang sampah sembarangan, ketika ada norma maka kita dikendalikan agar tidak seenaknya sendiri. Nah, di sini akibat tidak dipatuhi norma. Nah, kalau kita tidak mematuhi norma, ini akibatnya. Jika suatu masyarakat tidak ada norma, maka yang terjadi adalah kekacauan, keributan, kerusuhan, dan sebaliknya, jika dalam masyarakat mematuhi norma, maka akan tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tertib. Sehingga kita paham bahwa pentingnya kita mematuhi sebuah norma atau aturan. Norma dibuat atau ditetapkan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk mengatur kehidupan manusia. Silakan halaman 35. Untuk mengatur kehidupan manusia di masyarakat supaya aman, tertib, dan damai. Jadi pentingnya norma dalam masyarakat adalah sebagai berikut: membatasi atau mengatur
tingkah laku manusia dalam kehidupan, menjadi pedoman atau penuntun tingkah laku dalam masyarakat. Di sini akibat tidak dipatuhinya norma dalam masyarakat yaitu akan tercipta yang namanya kekacauan. Yang ketiga, mewujudkan keadilan. Setiap pelanggaran norma harus mendapatkan sanksi agar terwujudnya keadilan. Kalau ada norma atau aturan tetapi tidak ada sanksi yang berlaku di dalamnya, maka ya sama saja orang itu akan melakukan yang namanya pelanggaran norma. Kenapa? Karena bagi mereka yang melanggar norma, lawang masih melanggar, tidak ada masalah seperti itu, sehingga diperlukan sanksi dari yang ringan bahkan yang paling berat. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlukan sebagaimana mestinya. Nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada yang namanya keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antar negara dan warganya. Negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama. Nah, ini yang dilakukan masyarakat, ini yang dilakukan pemerintah kemarin, mewujudkan keadilan distributif, membagikan sembako atau bantuan tunai atau kartu prakerja kepada masyarakat yang terdampak virus COVID-19. Berikutnya, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini keadilan antar warga negara terhadap negara. Keadilan antar warga negara terhadap negara. Maksudnya apa? Keadilan legal di sini adalah kita wajib mematuhi aturan yang dibuat oleh sebuah negara. Intinya begitu. Keadilan komutatif adalah hubungan keadilan antar warga negara yang satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Misalnya, kamu apik ke saya apik ke kamu. Artinya begitu. Antar warga negara, antar masyarakat saling menjaga, saling mematuhi aturan yang berlaku atau norma yang ada dalam masyarakat. Intinya seperti itu. Selesai. Silakan materi ini ditulis, dicatat di halaman 34 sampai 35. Hal-hal yang tidak kalian pahami bisa tanyakan kepada saya. Ketemu lagi minggu depan, tetap belajar, jaga kesehatannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.